Pasti kan dukung Palestina, itu udah pasti. Oh, Iya. Free Palestine. Iya udah pasti kan. Cuma kan kita harus ngeliat dari sisi itu. Makanya salah besar ketika orang udahlah nggak usah ngurusin negara orang, urusin negara sendiri kan begitu kan? Iya. Salah besar. Itu akan ngefek ke kehidupan lo juga. Di mana ngefeknya, Zan? Apa sih pentingnya untuk Gen Z ya? Karena ada globalisasi tadi, maka kejadian di ujung dunia sana sedikit atau banyak pasti ente kena debu sama anginnya. Imbasnya tetap. Perpus, opsi orang pusing nggak lo? Pusing. Lupa kan? Di depan, nggak apa-apa. Ada tamu kali ini bro. Ya. Nah, Lu tuan rumah, Ceh. malah gimana coba? Iya, kalau gue nih yang bawa ke sini sokap. Iya kan? Parah banget jadi lempar-lemparan bola Bang Angga. Sehat Bang Angga ya? Sehat, Bang, ya? Alhamdulillah. Ajib. Dari jauh gini aja. Iya. Genzi gini, Tat. Kalau dia masuk korpus nggak jadi ustad. Oh iya. Kanda. Lu boleh panggil Kanda deh. Agak kemarin ini kan saya lihat nih Bang nih ya. Dia kan bajunya kan they destroy my school. Palestina yoi. Ini Ada pertanyaan-pertanyaan dia tuh yang saya nggak bisa jawab dah sebenarnya. Ya paling coba kita ini aja apa namanya kejadian-kejadian di 2025 nih dari global sampai Nasional. Interlokal sama nasional. nah yang global dulu nih Tat. Internasional bentar sama aja sebenarnya bego. Kaleidoskop ya. Kaleidoskop ya. Bahasa kerennya. Oke. Nah kita kalau dari kasus internasional genocide Palestina Tat. Udah berapa tahun tuh berarti? Dari tahun 2023 ya? 2023. 7 Oktober 2023 kan? Iya, serangan balasan dari Hamas kan, 2025. dari Abu Iya. Sam. Ya tapi peristiwa besarnya sebenarnya di 2025 dia akhirnya gencatan senjata tuh beberapa bulan lalu ya. Di peak ya puncak-puncaknya pembantaian dan sedemikian rupa akhirnya ada perundingan. Ada perundingan dan di PBB, itu kan triggernya pertama di PBB. Nah memang kalau kita lihat dunia hari ini, kita nggak bisa cuman lihat soal, masalah Palestina ini, oke masalah kemanusiaan, terus paling tadi urut, dasarnya urusan agama, rebutan tanah suci, sebutlah. Sebenarnya nggak begitu juga. Kita harus lihat bahwa masalah Palestina ini kenapa kemudian sampai dibawa berkali-kali sidang PBB, beberapa negara datang. Nah kita lihat tuh, tiba-tiba Perancis ngumumkan mendukung Palestina. Ya. Kalau kata anak sekarang apa istilahnya plot twist banget gitu. Yoi. Padahal di Eropa, ente perlu tahu ya, negara Eropa dengan komunitas Yahudi terbesar tuh diantaranya di Perancis. Oke. Tapi kok Perancis berani ngomongkan itu? Nah ini kan, ya kalau kita kulik-kulik ya kan, jangan terlalu polos-polos banget lah ya. Ini ada apa sih sebenarnya? Makanya ini, kalau kita lihat yang relate deh sama kehidupan kita gitu. Kenapa sih lo harus ngomongin soal Palestina gitu? Udahlah kita udah tahu di situ ada pembantaian seperti yang di bajunya Ai tuh, ada pembantaian segala macem. Ya udah ngapain galang donasi? Sebenarnya nggak itu doang sih. Karena isu Palestina udah jadi isu global. Ya. Bahkan kenapa dia dibawa di PBB? Isu Palestina dijadiin bergening politik dan ekonomi. Itu yang kita perlu tahu tuh, dan imbasnya bisa sampai ke kita. Oh masa sih kita bapak-bapak pusing ada saat begitu. Itu ya imbasnya. Imbas kan kita tahu nih, penguasa kita sekarang kan ini kan, aktif betul kan. Dia juga bikin statement-statement internasional yang luar biasa. Jadi kita perlu tahu bahwa sampai ada negara-negara yang mau dealing. Coba ente dengar kan, Saudi berapa investasinya di Amerika? 9.800 triliun. Wujud cerak lu coba lu bayangin itu duit semua. Duit semua ya. Itu nggak kosongan. Artinya begitu Donald Trump mau ngelobi Netanyahu untuk bicara-bicara dan lain-lain, itu nggak ada yang gratis. Itu ekonomi loh. Kalau tadi yang disebut 9 ribuan, itu APBN kita berapa kalinya itu. Artinya ini jadi isu yang bisa berpengaruh kemana-mana, termasuk ke soal ekonomi gitu. Jadi ya
sebagai ayah-ayah apa tadi istilahnya? Bapak pusing. Orpus status. Ya harus melek yang begitu-begitu sih menurut aneh paling. Itu berat ya Tat ya, tapi kita harus banyak tahu ya. Banyak tahu karena itu akan berpengaruh juga secara ekonomi bagaimana kemudian politik luar negeri Indonesia harus pas. Ini bukan cuma semata bicara dukung-mendukung. Kalau dari dasar kemanusiaan kita pasti kita dukung Palestina, itu udah pasti. Iya. Free Palestine. Iya udah pasti kan. Cuma kan kita harus ngeliat dari sisi itu. Makanya salah besar ketika orang udahlah nggak usah ngurusin negara orang, urusin negara sendiri kan begitu kan? Iya. Salah besar. Itu akan ngefek ke kehidupan lo juga. Di mana ngefeknya, Zin? Kalau Kita ekonomi juga ya Tat ya. sisi ekonomi, Itu udah paling pasti ekonomi. ekonomi udah pasti. Karena itu dijadikan bargaining politik dan ekonomi terkait dengan investasi. Ya, Indonesia kita tahu dari masa sebelumnya kan kita jadi rebutan dua kubu besar, Cina sama Amerika. Ini pasti ngefek. Ibaratnya gini nih, dunia ini kita lihat kayak ente nyusun bukan puzzle, Lego atau apa ente tumpuk. Ketika ada salah satu Lego di tengah ente geser, maka struktur semuanya harus bergeser. Kalau enggak dia rubuh. Nah, Pasti. dunia kurang lebih begitu. Masalah Palestina itu kayak gitu. Jadi kalau dari sisi dunia, kalau dari sisi akhirat sih udah jelas deh. Kalau kita nggak peduli kan kita nggak enak ya. Enak. Malu sama yang nyipta. Kalau finansial ekonomi itu ngaruh ke yang kayak kesulitan ekonomi kayak kita bertiga Tat. Oh gitu. Kalau Bang Angga kan dia udah slow living. Ya, selalu. Living. Udah slow Enggak dia. juga. Masalahnya ngaruh ke kita atau enggak? Kita bicara karena kita bicara mundur tadi ya 2025. Kalau kita mundurin lagi, pertanyaannya sederhana. Indonesia butuh investasi nggak sih? Butuh. Untuk karena 19 juta pekerjaannya belum terrealisasi hari ini. Jangankan Indonesia Tat. Kita juga. Oh begitu. Butuh invest ya? Kan berarti kan Masuk badan. kita perlu paham bahwa sistem ekonomi yang diterapkan di dunia bahkan dan termasuk negara kita kan emang ya tergantung angin. Pertumbuhan ekonomi diukur dari uang yang beredar di negara kita dan kalau perputaran ekonominya berdasarkan pajak dan lain-lain nggak kena tuh, nggak tumbuh. Maka kalau ada istilah tumbuh 5%, 6% itu maksudnya apa? Uang yang beredar nambah. Lah sekarang kalau cuma ngandelin dari kita-kita emang ketutup. Kagak, ya kan? Bisa. Betul, ente aja pajak motor berapa tahun nggak dibayar pajak motor. 3 apa ya? Nah, jadi ya Jangankan pajak. Sekarang motornya tuh lagi S2. Orpus ya, walaupun kita Orpus nih, ente bilang bapak-bapak Orpus, nah justru kita harus melek yang gitu-gitu. Anak-anak muda, semua juga harus melek. Jadi jangan cuma ngeliat persoalan tuh di situnya aja. Atau bahasa kerennya, ente kalau ngeliat sesuatu jangan pakai mata cacing, sekali-sekali pakai mata elang. Matel dong. Jadi ente lihat view secara utuh gitu. Tadi pukul kalau pakai mata tadi pukulin Tat. Rame lagi. Iya. Kalibata. Kalibata. Jauh nih dari sini nih. Ket. Jadi biarin aja deh kalau yang begitu. Makanya cari duit yang halal deh. Tuh. Iya masuk. Makasih dulu nih buat Parodi Perki nih. Makasih buat Parodi Perki yang selalu kasih kita wadah, ya enggak? Makasih. Dan kasih kita wardrobe. Ada satu brand di Jakarta Tat, based on-nya. Namanya Parodi Perki. Oh, sampai situ aja, ntar kita masih lanjut lagi. Lupa. Tapi ini tapi jujur ini ilmu kalau gua kan memang titik fokusnya karena gua ngikutin trend fashion dan lain-lain ya. Dan memang lu juga Kang Sablon, kemarin kan kata begitu. Lu apaan? Gua di manufaktur, sablon. Yang harus dipelajari dari Gen Z terhadap isu internasional seperti Free Palestine ini ya. Itu kan kadang-kadang kenapa sih lu ribetin Karena kalau kita lihat gitu. dunia ya, ini belum keluar ngomong udah nih samber aja. Gitu deh. Biar cepet. Enggak. Tokrongan. Jadi kalau kita lihat dunia sebenarnya kan sekarang kan negara-negara itu udah nggak ada batas-batasnya. Batasnya itu cuma ada di peta aja. Berarti no Kalau kita border. belajar geografi dulu, di batasnya peta aja. Faktanya semua udah nggak ada batasnya. Pasar bebas. Ente punya perusahaan, amin gitu. Amin. Iya kan? Udah ada puluh tahun berjalan tadi Iya katanya. kan? Parodi Perki. Ente mau tiba-tiba buka di satu negara bisa. Langsung direct dan tenaga kerjanya langsung dari negara asal. Makanya Indonesia banyak orang Cina, iya nggak? Betul nggak tuh? Betul. Jadi udah nggak ada batas sebenarnya. Makanya di Eropa aja ada mata uang yang menyatukan mereka. Jadi negara itu geografis tuh sebenarnya
nggak ada istilah pacar. Istilahnya bahasa kerennya kalau dulu kita dengarnya globalisasi. Nah untuk itu tadi kan intinya kenapa sih apa sih pentingnya untuk Gen Z ya? Karena ada globalisasi tadi, maka kejadian di ujung dunia sana sedikit atau banyak pasti ente kena debu sama anginnya. Imbasnya ya Tete. Kalau bahasa kiasannya begitu ya kan. Kalau kita mau detailin kan panjang ya kan. Macam pengamat politik aja kita. Nggak, paling kagak angin sama debunya kena. Nah, untuk itu kita harus paham. Oh ini arahnya kemana? Terus adaptasi. Kalau enggak, ente bakal kegerus sama keadaan. Tapi artinya ketika kita dibuat, tadi kan ada kutipan bahwa urusin aja dulu negara kita deh, ngapain ngurusin negara orang. Artinya itu ada pendistorsian meaningnya daripada maksud kita peduli terhadap konflik Palestina ini. Oh nanya berat. Berat ya. Karnilias. Maksud Kadang dia juga nggak tahu apa yang ditanyain. Kalau katanya Mandra, gua ngomong apa tadi sih? tadi kan ente bilang bahwa ngapain sih kita ngurusin negara orang? Jawabannya padahal sebelumnya tadi ente bilang bahwa batas negara itu tinggal batas geografi di atas peta. Fakta kehidupan nggak ada lagi batas itu. Ya artinya orang banyak mendistorsi terkait masalah kejadian di Palestina ini. Udahlah nggak dengan tagline tadi. Nah, kalau kita bicara 2025 ini masih 2025 ya dari Iya, 2025 banyak banget lagi. ngomongin Palestina suruh ngurusin negara sendiri, nggak usah ngurusin negara orang. Giliran lagi bencana Aceh lo teriak-teriak bantuan internasional suruh masuk. Gimana sih lo? Tapi kan bantuan nasional belum boleh ya. Belum. Ntar dulu deh yang itu. Oh deh. Tak. Betul nggak? Konsisten aja gitu loh. Terus ada Tete itu juga ya Tete. Ada yang udah dibantu terus tiba-tiba hilang bantuannya. Kemana ya? Kalau itu sih kayaknya adat istiadat ya. Ada istiadat dong. Sholat tes dalam masjid hilang. Tapi janganlah, masa kita jelek-jelekin bangsa kita sendiri. Iya. Ada lagi Tat, lagi tidur malam-malam tiba-tiba diangkutin Apa aja tuh? kayunya. Oh gitu, iya ada juga tuh isu-isu yang seperti itu. Itu juga terkait ya, tapi tadi kita bahas soal dunia tadi. Dunia dulu deh. Hari ini kita nggak bisa memisah-misahkan, oh itu urusan di sana, kita di sini nggak bisa. Itu dia Tat, bener. Karena semua sudah terkonek, semua sudah terhubung, baik secara politik, secara ekonomi, pengaruh dan lain sebagainya. Termasuk ke fashion, iya nggak? Iya. Coba aja tanya nih yang tahu fashion. Ente kan juga pasti ngelihat, oh desain di negara sana yang lagi ini apa nih? Kira-kira Berapa bulan aliran lagi? itu akan sampai ke sini kapan? Ente hitung waktunya. Iya. Ya kan kalau BNPB kan gitu Katulampa dibuka nyampe air di Jakarta kapan ya kan kalau musim hujan. Kalau ente Kan semua template-nya hampir sama ya Tete. Dari apapun bentuknya, asumsinya tuh dari luar dulu baru ke dalam negeri dan kita adopsi. Nah harusnya ketika ada isu sosial kayak gitu, ya berarti harusnya yang kita sebagai tahu bahwa itu suatu saat akan dampaknya ke kita, harusnya kita lebih aware aja sih sebenarnya. jadi udah nggak pas ya kalimat-kalimat kayak tadi yang dia bilang ngapain sih ngurusin negara orang itu sebenarnya udah nggak pas. Itu menunjukkan orang yang kagak pakai HP kira-kira. Dia kagak tahu internet. Jadi dia kagak tahu dunia. HP pakai kali kuotanya habis. Kalau dapat wifi doang adanya. Iya, sekalinya megang tombol mainnya Tetris, mainan zaman dulu. Ya. Mungkin ini kali ya, kalau bahas Palestine kadang ada orang yang lu Islam kali, lu Islam gitu. Padahal dari secara kemanusiaan aja, genocide dan lain-lain, itu adalah suatu kejahatan yang paling keji. Iya, kalau itu sih orang kayak udah sepakat Iya. ya. Ya, makanya kadang-kadang ada Gen Z yang mungkin literasinya kurang. Atau dari yang siapapun lah, literasinya kurang atau tidak membaca situasi di negara orang gitu. Yang pada akhirnya hari ini ekonomi kita juga jadi caruk marut. Caruk marut. Caruk marut. Oh, Carut iya, marut. caruk marut itu potensinya dari keadaan dunia juga kan. Yang tidak stabil itu akan kena imbasnya kita. Itu satu hal. Tapi gini, kalau kita bicara tadi Gen Z disebut-sebut terus, Gen Z apa sih ciri khas utama instan? Instan. Itu kan bahasa mie ya. Kalau hujan-hujan enak makan mie nih. Ih, kode. Lapar itu Tat. Aduh. Emang ada yang bikinin? Ya, ada yang Aduh ya, langsung emang ada yang bikinin. kali ya kan lagi ngobrol-ngobrol gini terus ternyata sodorin mie ya kan. Nah, tapi begini, maksudnya dia suka yang instan. Tapi kalau kita bahasakan ke
gejala sosial, berarti mereka tuh suka hal-hal yang suka cara berpikir yang pragmatis. Yes. Ciri khas. Jadi yang penting gue aman deh, yang penting gue untung deh. Nah ini kan yang ngaco, ya kan? Ini ngaco. Artinya akhirnya tadi ketika ngeliat Palestina, oh selama gak ngurikan gue bodo amat gitu. Padahal sadar ataupun tidak, misalnya ada orang bilang gitu, ah udah deh gak usah ngomongin Palestina, ini kita lagi nyari kerja susah atau bisnis lagi turun nih. Padahal sadar ataupun tidak, bisnis dia turun, itu juga ada anginnya dari sono gitu loh kira-kira. Yes. Right. Ya kan? Jadi ini yang Yo, ini harus direvolusi kali ya di 2026. Masuk. Kayak orang-orang gitu. Ya benar-benar. Mungkin ada peristiwa juga tuh di dalam negeri itu kena anginnya juga kali. Apa itu, Pak? Yang itu yang anggota-anggota DPR Selingkuh? tuh. Enggak, yang anggota Oh, DPR, bukan. yang Anggota DPR. joget-joget tuh. Itu Itu demonstrasi akhirnya terjadi kemarin kaleidoskop. Oh kali Iya. tuh. Oh ini kalau ngomongin ini panjang nih. Ini banyak sisi yang bisa kita lihat. Ingat-ingatin demo ya. Bulan apa itu kemarin sampai rusuh ya? Oh kacau, susah jalanan sepi. Main golf tuh, ada yang main golf pakai celana pink. Pakai celana pink. Evan apa itu ya? Ini kalau Ai dia jeli dia kan melihat peristiwa-peristiwa. Yoi. Tapi kalau kita lihat dari sisi itu, justru ini yang relate tadi sama Pet bilang bahwa misalnya ada Gen Z atau anak muda yang bilang ngapain sih lo ngurusin negara orang gak sih? Ini kan bentuk ketidakpedulian sosial. Yep. Nah ini kan juga berangkat dari ketidakpekaan sosial anggota DPR itu. Kenapa? Karena Menteri Keuangannya baru ngumumin pajak bakal naik. Rakyat lagi, waduh, biaya hidup otomatis naik. Asli. Pajak naik. Asli. Kan begitu. Tapi karena dia nggak punya kepekaan sosial, malah dijoget-joget. Karena tunjangannya naikin. Kan itu kan poin awal triggernya lah ya. Betul. Jadi dia tuh demo panjang, ya kan? Jadi rame. Nah ini, jadi ketika paradigma berpikirnya terlalu pragmatis, padahal yang joget tuh nggak masuk Gen Z itu. Itu apa tuh? Itu apa tuh dia tuh? Nah, siapa itu? Push. Dia Orpus juga ya. Orpus juga. Dia di atas boomer ya, jatuhnya boomer ya Mas Arif. Boomer kan? Boomer. Tapi kan begini, kita harus juga tahu bahwa para ulama tuh ada yang berkomentar bahwa kualitas penguasa itu ya bagaimana kualitas rakyatnya. Ada yang begitu, tapi kan nggak sepenuhnya mutlak begitu kan? Iya, cuman kan lihat itu orang udah tua-tua, kenapa nggak punya kepekaan sosial? Ay masuk. Kok sama kayak Gen Z yang tadi ngomong ini soal Palestina tadi, ini dari Palestina nih. Kalau ibaratnya pesawat, udah mendarat di Senayan. Ya kan dari Palestina kita ke Senayan nih tadi bicarain, betul nggak? Tapi nyambung kan, ketika tidak ada kepedulian sosial di kalangan anak muda yang bicarain Palestina tadi, tapi di kalangan elit yang notabene katanya orang-orang pinter, namanya duduknya di Senayan, katanya pinter. Aneh sih ragu ya, pinter apa enggaknya. Oh, katanya. Maaf nih ya. Maaf ya. No Bukan offense gitu nih, no gimana. offense nih. Iya. Ya habis begitu dijoget, mesti dibilang pinter. Itu juga kena, kepekaan sosialnya hilang. Ini yang kemudian jadi problem, memicu kemarahan publik. Yang kemudian jadi demo. Dan itu kalau udah demo nih isu politiknya udah kemana-mana. Yang demonya panjang, ditunggangi dan lain sebagainya. Ini kita harus punya data yang cukup detail soal itu. Tapi poinnya adalah, ayo dong kita rubah paradigma berpikir kita. Terus juga anak-anak muda ini, ayo dong yang canggih dikit mikir lo, kenapa? Biar nggak dapet penguasa yang begitu-begitu modelnya. Nah kan ujung-ujungnya yang milih dia jadi begitu siapa? Kita juga, bukan kita sih ya, dia kali yang di luar sana ya. Kan? Cuma kan itu kan masalahnya. Makanya haruslah naik level lah. Tadi apa? Kalau orang-orang bilangnya resolusi, kalau kita agak keren dikit lah, revolusi. Yoi. Di 2020. Betul nggak? Harus gitu. Masuk sih sebenarnya. Seth. Iya kan? Ilmu tuh. Iya kan? Tadi agak keren tuh. Di DPR joget-joget masih agak keren, ada kata-kata DPR-nya. Ya kan? Udah gitu, kalau ibaratnya bela diri tuh Wing Chun. Kenapa jadi Wing Chun? Pukulan beruntun. Abis rakyat ini dipukul oleh isu Pajak. ketidakpekaan sosial, pajak, ketidakpekaan sosial berujung kepada isu, lu nggak enak ngomong. Apa itu? Antara, kalau Nabi bilangnya apa ya?
Ya pokoknya bagian Di tengah. antara dua paha. Nah, kan nggak enak. Di antara dua paha yaitu selangkangan. Emang iya, lagi Itu rame-ramenya. ada di KBBI gitu selangkangan. Ada, selangkangan itu, bahkan selangkangan itu dikaitkan dengan selangkangan bonges. Oh gitu. Bonges itu kan agak lecet-lecet gimana gitu. Enggaknya apa nih? Selangkangannya selangkangan yang mana? Iya kan kalau hadisnya Nabi itu kan di antara dua paha kan. Tidaklah kalian mengajar kecuali di antara Tapi dua kalau paha kalian itu. bisa menjamin ma baina syafatain di antara dua bahasa Arab. Enggak apa-apa, kan lulusan LIPI UI. Enggak. Oh enggak ya. Di antara dua bibir maksudnya lidah dan di antara kedua paha gitu. Kalau bahasa Latin pakai bahasa Latin aja biar Iya, agak keren. boleh. Biar ke intelek dikit ya. Biar kate pusing tapi kan kita juga Benar, Tat. gak bodoh-bodoh banget. Sampai garuk-garuk pala no. Kalau Di bahasa OP kita. Latinnya paha, ada bahasa tulang paha, bahasa Latin itu femur. Femur. Dapat kosakata baru nih. Ilmu buat dia. Kita lagi naik motor sama ente ngeliat ada yang, lu ngapain ngeliatin femur lo? Kagak, Bang. Biasanya dipakai ntar tuh. Buat sosokan. Tapi jangan dijadiin tulisan kaos, jangan ya. Jadi ntar sama Danang palingan. Wah, jadi ada ide. Iya, femur ayam crispy. Ya. Iya, di antara dua paha terkait isu selingkuh tadi. Ayam ada di artikel yang kemarin dulu pakai ada. Ada. Namanya Chicken Ani. Ani, Tat. Oh itu, ke situ juga ya. Iya, chicken ani-ani. Ani, Tat. Itu kan jadi dari pertama tidak ada kepekaan sosial sampai isu moral privat. Kalau bahasa orang sekuler, bahasa orang sekuler tuh ini masalah privat kata dia. Nggak usah diamain, biarin aja deh. Tapi ini boleh barbar nggak sih, Tat? Kita ngobrol gini enggak? Masalahnya kita ngobrol di depan Doski nih. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Nggak- Ini era keterbukaan informasi, bro. Oke. Enggak, dari tadi nih kita belum menunjukkan taringnya nih ente. Oh gitu. Tarik gimana? Hilang patah. Kena boti dulu ya kan, makan boti, gegarosin boti sampai patah. Biasanya tadi dia bilang Tat, di antara dua paha. Kalau nggak ada abang nih biasanya kemem kali gitu biasanya. Ada loading tuh, tet loading. Ya itu. Cuman ya kan gimana ya, jadi kita ngenes gitu, kita ngeliatnya prihatin lah ya, kok udah kepekaan sosial kurang, ujung-ujungnya ke situ. Itu relate tuh sebenarnya dengan senengnya dia karena tunjangan naik, kan uangnya jadi lebih. Uangnya buat siapa? Ya buat tadi chicken ani-ani. Lo kan jadi ke situ ya kalau mau Iya. kita hubungin. Nah ini kan juga masih rame nih sampai sekarang nih. Iya, Kita orang lagi baru ngomongin baru masih banget. rame. Belum kelar. Masih rame. Isu yang begitu tuh ya kan. Seneng sekali tuh isu-isu kayak gitu Tete. Itu kan kepala negaranya ya. Sorry, orang-orang pejabat tingginya kan, termasuk kayak kemarin Pak RK. Itu kan yang lagi rame Pak RK ini sama AK itu kan. Sebelumnya emang sempat kecetus itu di Twitter itu. Gara-gara artikulasi KBBI yang ASI, air susu ibu. Dia dibikin air susu aura kasih, asak. Itu jadi pengen Ini jam tanya, berapa emang sih kane udah- Pak? Ini jam berapa sih udah malam ya? Udah setengah dokot lepas. Kayak gitu kan ngobrolnya kan kalau di Cuman begini ya, kalau kita lihat tadi dari isu apa namanya ekonomi, kekurangan kepekaan sosial tadi, lalu masuk ke isu moral. Ini isu moral. Kira saya dulu. apa? Nggak jadi, lanjutan. Bang, pengen bersin barusan. terus kita lihat parah banget sih ya, kira orang-orang itu gitu. Terus gimana nasib anak muda kita? Jayalah so tua kan bapak-bapak apa tadi? Bang suping. Nah, kan kita udah bapak-bapak ya. Udah. Kacau. Wajar dong kalau Wajar kita mulai lah. khawatir ini gimana nih Gimana tuh generasi kita? selanjutnya nih, anak-anak kita gitu loh. Iya. Itu emang keresahan. Orang yang sering in frame di kamera kelakuannya begitu. Apalagi dia pejabat publik. Nah. Satu. Ini baru pejabat publik. Tunggu kesempatan gua ngomong. Dari nggak punya kepekaan sosial ini kan berarti kan kejahatan publik atau ya sampai urusan privat gitu loh maksudnya. Urusan publiknya problem sampai urusan moral yang itu sangat privat juga problem. Dan sekarang urusan privat itu udah kagak bisa kita simpen-simpen era medsos mah. Apalagi netizen Indonesia. Biasa. Dikorek. Detektif banget semuanya. Dikorek banget. Sampai ketahuan. Dikorek. Itu Iya. Kalau ngorek kuping itu sampai gedang telinga aja jebol. Waduh. Betul nggak? gua jadi ngilu udah dengernya. Ini kalau perlu tebus sih dia kan. Orang kemarin dikorek-korek. Nah ini kan juga jadi
nggak bagus sebenarnya. Kalau dari sisi adab agama sebenarnya isu-isu privat, apalagi yang kalau bahasa kerennya nih, bahasa Arabnya itu fahisyah atau fahsya. Fahsya itu terkait dengan kecabulan lah kurang lebih. Kalau diterjemahin Cabulan, fashion. Cabulan. Asya iya. Kalau udah begitu langsung apa Ustaz? Tadi kayaknya udah ngantuk Mati. Dia ada niatin. Apa yang dirasa sih kawan? Iya. Iya kan? Nah itu kalau isu itu dalam agama sebenarnya nggak boleh disebarkan ke publik. Nggak boleh. Isu itu. Nggak boleh. Artinya harus dihukum misalnya memang perzinahan sebutlah begitu. Cuman nggak usah. Ini kan nggak. Dan ya kalau aneh nih, aneh kan ya kita ini orang Islam ya. Aneh ngenes yang ngomong misalnya tiba-tiba sosok perempuan berkerudung syar'i, bercadar, ngomongin selingkuh. Kan nggak enak. Iya kan? Ngapa yang ngomong kagak yang biasa aja gitu yang nggak pakai kerudung? Kemarin pernah lagi naik juga. Tadi kan kita bis pejabat publik perselingkuhan. Iya. Ini tokoh ngaji. Habib, kelas Habib. HRA namanya. Itu bentar Bang. Saya gergetan juga sebenarnya sama kasus ini. Dia belum dapat clipper. Bukan maksudnya kalau yang tadi kan nggak itu ranah publik nggak boleh di kurang ahsan, kurang baik kalau Iya, misalnya fahisyah itu diangkat. nggak boleh. Iya kan? Tapi kalau di sini si korban sebagai korban dia akhirnya speak up karena korbannya ternyata gue kira gua doang nih, kata si Cokri nih, kata ceweknya nih. Gue kira gua doang, ternyata korbannya nyabak saat Doski. korbannya banyak, akhirnya dia speak up. Jadi gara-gara konsultasi disuruh nginep di tohel ya kan, nginep di hotel, main Habibnya ke dalam kamar itu. Saat Iya, ini kan- begokin. Ini kan Gila sih. Coba diterjemahkan, Ai terjemahkan Ai dari tadi kayaknya dia jago nerjemahin. Oh, dia jago. Jujur Tat, kalau masalah-masalah yang begini, Doski biangnya Tat. Maksudnya kan ini kan sekelas sosok yang qala Rasul, qala Allah. Tiba-tiba ame orang yang baru mau ngaji, mau bener proses hijrah ditoken pakai dia punya burung. Oke, ditusuk, dibantai, Pak. Janjiin mau dinikahin kalau lu cerai, padahal itu masih jadi bini orang. Ini kan akhirnya parah saat Iya bini nggak, orang. begini ya. Sebenarnya ini peristiwa yang bukan hal yang terlalu baru. Tapi kerusakannya berarti udah meluas. Kalau dulu ini kan kerusakan yang begini ini kan dukun. Dukun cabul, dukun Iya AS tuh ya. kan? Ibaratnya orang sakit berobat, oh sakit mananya perutnya buka, wah, Iya. terus dibawa ke ruangan khusus dukun. Dan dukun ini kan memang komunitas yang bukan komunitas religius, iya dong. Iya. Dukun nih, kita bicara dukun Iya, dengan iya. pengertian yang ada di KBBI deh ya, bukan komunitas religius. Katanya dukun tuh duduk sambil tekun. Kan artinya ya sebutlah dukun ini kan agamanya kepercayaan, budaya begitu ya. Tapi kan berarti kerusakan yang begini ini meluas sampai ke oknum yang kemudian membawa agama. Itu dia. Oh, ini zaman. Oke. Kalau kita mundurin lagi ke urusan Palestina tadi, ini zaman. Coba kita lihat zaman nih. Zaman ini melahirkan orang yang instan, pragmatis banget cara berpikirnya, yang penting gue, bodoh amat. Nah ini sebenarnya ini kalau kita tarik mundur lagi jauh ke belakang, ini yang disebut dengan individualism. Oke. Itu gejalanya jadi di mana awalnya? Di Eropa. Menarik nih. Coba boleh disepil. Ketika mereka mulai hidup dengan prinsip sekuler. Itu di Eropa awalnya. Karena akhirnya mereka lepas dari aturan gereja, karena di sana mayoritasnya bukan muslim Iya. Kemudian mereka berpikir bahwa manusia ini harus dimanusiakan. Wah, ini doktrin humanisme. Lalu manusia menjadi subjek dan objek. Bahkan Oke. menolak, karena agama itu kan dari Tuhan, nggak usah lah. Humanity Semua above religion lo itu. pikirin aja, semua yang lo mau lo pikirin. Karena lo yang hidup, ngapain mikirin yang nggak kelihatan dan nggak bisa disentuh. Yes. Kan begitu kan? Menolak gereja, sekuler, akhirnya individualis. Yang penting gue. Yang penting gimana gue. Selama gue nggak merugikan orang, ya nggak apa-apa. Nah, ini basis berpikir liberal itu dari sini. Individualisme. Ngeri. Jadi sebenarnya ini berulang aja. Cuman dalam bentuk yang baru. Packagingnya baru. Nah, dalam bentuk yang baru sekarang mempengaruhi kalangan muda kita, makanya mulai muncul only God can judge me.
misalnya. Ya kan? Cuman Tuhan yang bisa nilai aneh. Ente ngapain ngurusin aneh? Kan individualis. Itu dulu ada perempuan, laki-laki, kos, bukan pasangan suami istri. Di dalam kamarnya lama-lama, tetangga pada repot tuh. Coba diketok ngapain tuh? Kalau zaman sekarang, udah biarin bukan urusan kita. Tuh. Itu gua ngalamin sih tuh. Lu ngalamin lah pastilah. Tapi sebagai teman kan kita ngasih tahu. Kita tahu keluarga. Teman kita ya kan. Ya, tapi kalau kita jadi individualis, pragmatis, instan itu di Gen Z ya kan, merambah kemana-mana sampai tadi orang kehilangan kepekaan sosial, kerusakan moral yang tidak lagi dijadikan rasa malu. Bos. Nah, kalau kata Nabi apa coba? Kalau engkau udah nggak punya rasa malu, silakan lakukan apapun yang kau mau, kata Nabi. Makanya dibilang al-haya minal iman. Malu sebagian dari Iman. Iya, tapi memang benar sih ya. Sekarang banyak kan seperti itu sih ya. Itu kan yang pada spill-spill pakai kerudung rapi, ngomongin soal seksual, kan nggak ada malunya. Harusnya dia malu. Ngapain? Ngomongnya ke podcaster misalnya. Lah emang podcaster siapa? Polisi. Jaksa kan bukan, dia mah. Betul nggak? Nyari apa? Keprok atuh. Jangan Nyari keprok. Anjir, mama gofron lagi lu. Nyari keprok karena supaya itu terbuka semua saat. Kayak contoh kemarin artis ya kan, kasusnya siapa itu? Ini kan tadi dari pejabat, terus dari pemuka agama Bahlul ya. Bahlul tuh Habib tuh. Terus tambah lagi artis kemarin kan main rame juga tuh. Iya, Mantannya Virgon, siapa namanya? Inara Rusli. Itu kan awalnya diisukan kalau dia selingkuh. Iya. Dan itu kan ngomongnya di podcast kan awalnya. Karena ini juga nanti kita bisa panjangin nih, muter lagi. Kenapa kemudian akhirnya harus ke podcast? Hari ini berperan. Kalau bahasa kerennya vicious cycle, lingkaran setan. Iya, bahasa kerennya. Nih, gue belum pernah denger nih kayak gitu. Nah, umur jauh, umur sama bacaan jauh. Doski siapa sih sebenarnya? Kalau ente Patino Sidin. vicious cycle, dia kan suka musiknya kan metal, dia nggak kenal Sid Vicious. Oh iya, Makanya anak baru punk. denger. Kira begitu. Kok jadi musik apa nih? Terakhir saya mau nanya, itu terakhir aja ntar. Oh gitu. Iya, sekarang bahas Virgon ya. Enggak, itu tadi kan bukan artinya terkait artis itu nggak fokus langsung ngeblank dia. Kenapa lu ngebayangin muka Inara gitu? Jangan pilih orang, jangan ituin. Artinya Tadi lagi ngomongin soal dia bilang ya tadi ada kan lagi soal moral, Karena setan tuh. soal moral terus selingkuh, terus ada artis juga. bahkan itu circle-nya lagi pengajian lagi gitu saat. Tapi kan tadi Ane bilang Bang. sebenarnya dalam aturan agama itu kan nggak boleh cerita-cerita gitu disebarin karena itu kan cerita yang Sorry, tapi kalau misalnya dengan dia niat apa ya bahasa sekarang? Cancel culture gitu. ini Iya nggak? culture udah bener itu tadi. Cancel culture ya enggak? Culture, gue takut salah ngomong nggak yang iya. Ya lagi gitu. Apakah itu jadi sebuah pembolehan? Ya, kan sekarang kan bukan pembenaran, iya, pembenaran Boleh, kan itu artinya- boleh. Makanya Ane ngomong tadi, ini kan lingkaran setan. Cancel culture kan gitu. Kenapa ya? Ada istilah no viral, no justice. Hari ini yang kita dengar. Iya kan? Karena ada power of social Sekarang media. kita jujur aja, kalau si perempuan-perempuan tadi yang merasa posisinya sebagai korban, kan gitu kan? Posisinya sebagai korban, lalu dia ngomong di podcast yang dia lihat viewernya gede, tujuannya apa sih? Supaya viral kan? supaya viral beritanya. Ketika viral, di notice. Bahasa anak sekarang. Di notice, lalu jadi justice. Harapannya kan begitu kan? Yes. Kenapa rumus itu ada? Juga bukan tanpa sebab, bos. Apa sebabnya? Karena ketika kita menempuh jalur yang prosedural di negeri apa namanya? Negeriku tercinta. Oh iya, sip, biar aman ya. Terus dulu lah. Itu berbelit-belit, ya kan? Lama. Udah dikritik Bewan Pales dari dulu di lagunya, betul nggak? Betul. Soal birokrasi kita. Akhirnya orang berpikir apa? Oh, dan aparatnya mengamini itu. Kalau kemudian viral baru, wah, konvers kita sudah tangani. Kalau enggak, Bu, udah damai aja deh Bu, ya kan? Harus ada, aduh, itu paham deh ya. Iya, ada udang di Ada balik isinya, bakwan. kan begitu. Nah Iya. jadi ini kan yang Ane bilang tadi lingkaran setan. Sebab ini jadi begini, ini jadi begini ini, sebab ini sebab jadi begini. Muter aja. Iya, kadang ada
Benar, isi adalah kosong, kosong adalah isi. Samcong lah ya. Sekarang ada baru lagi nih yang Mama Gupron. Jadi ada menjadi tidak ada, jadi tidak ada menjadi tidak ada. Itu bahasa ngomong semut. Askodi. Jadi tadi ya rame tuh sampai ke Kodim. ini kan pelajaran-pelajaran yang kita, tapi miris sih kalau tadi itu sebut nama RK misalnya, miris ya. Karena kan dia kan pejabat publik, bahkan sempat diulukan. Iya. Bahkan ada cuplikan pidatonya katanya kakek saya tuh milisi Hizbullah waktu di kampanye untuk nyari milisi suara Hizbullah dari umat Lebanon. Islam. Agak di sini ada dulu milisi Hizbullah pejuang yang kemudian cikal bakal jadi TNI. Ente perlu tahu sejarah TNI itu dari laskar-laskar umat Islam dulu. Waduh. Mundur sejarah lagi. Ntar deh jangan. Ntar aja jangan itu dibahas. Sebenarnya saya paham. Oh gitu ya, oke siap. Kemudian dia jadi tokoh publik, dikagumi banyak anak muda mungkin kali ya, segmennya dia lah ya. Cuman ternyata dia, ya nggak tahu juga bener apa enggaknya, tapi ketika seperti ini kan nggak enak lah. Jadi contoh yang nggak baik. Nah akhirnya apa? Nah muncul apatisme dari kalangan anak muda. Betul, jadi acuh tak acuh ya. Udahlah, gue ngapain sih ngurusin. Tapi kita bakal lihat ujungnya sih ya Tat, nanti. Tapi enggak, 2026 harus revolusi. Harus. Gimana mau revolusi, Wak? Coba bahas nih dari tadi dia rasanya hatinya karena kan Ustaz Somad Nah, lagi tapi kita berangkat kan ke- ngomong revolusi ini kan bukan berarti urusan politik yang serem-serem. Maksudnya kita revolusi pikiran kita. Nah, Betul nggak Bang? betul. Gitu. Amazing. Dan jangan lupa ntar abis ini opsi orang pusing nggak lo? Pusing.